Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rin, salah satu guru fisika di SMA Negeri di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Baik, mari kita simak videonya. Disclaimer Bapak Ibu guru hebat, kita di sini sama-sama belajar ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga ketik beberapa saran dan masukan yang konstruktif pada kolom komentar di bawah ini. Bapak guru dan Ibu guru hebat, terdapat nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Di antaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan juga reflektif. Berpihak pada murid dimaknai dengan selalu bergerak mengutamakan murid-murid. Mandiri di sini yaitu termotivasi untuk mengembangkan dirinya sendiri tanpa harus ada influence dari orang lain. Kemudian, inovatif di sini dimaknai dengan memunculkan gagasan-gagasan segar dan tepat guna, dan juga menguatkan semangat ko-kreasi dan pemberdayaan aset. Kolaboratif itu dimaknai dengan membangun rasa saling percaya dan saling menghargai antar sesama, dan mengakui serta mengelola kekuatan dan perbedaan peran. Dan yang terakhir, reflektif. Di sini, reflektif dimaknai dengan memaknai kejadian yang telah terjadi, baik di diri sendiri ataupun orang lain. Di antara beberapa nilai guru penggerak yang saya sudah jabarkan tadi, saya pikir saya hanya memiliki satu nilai guru penggerak yang dominan. Sepertinya saya harus mengasah diri saya sendiri agar nilai guru penggerak yang lain dapat tertanam juga di diri saya. Sebab itu, saya harus membuat program untuk diri saya sendiri di awal mula sebelum menggerakkan orang lain. Dan juga agar semua nilai guru penggerak dapat tertanam dengan baik terlebih dahulu pada diri saya. Dimulai dari berpihak pada murid. Untuk menanamkan nilai ini, yang akan saya lakukan secara kontinu, diantaranya yang pertama itu ada menganalisis terlebih dahulu keadaan murid, kebutuhannya, perasaannya, dan juga minat bakat yang dimilikinya sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Contohnya adalah dengan membuat tes diagnostik non-kognitif untuk setiap kelas supaya ada gambaran data mengenai kondisi per siswa dan juga kondisi per kelas secara general. Kemudian, menciptakan lingkungan yang nyaman, saling menyayangi, dan saling menghargai sesama. Yang ketiga, memberikan ruang dan bimbingan untuk peserta didik dalam proses pembelajaran dan kondisi lingkungan sekolah. Selanjutnya, ada nilai mandiri. Di sini yang akan saya lakukan adalah mengikuti pelatihan mandiri di seminar atau kursus online, mengoptimalisasi PMM atau platform Merdeka Belajar untuk menambah literasi dan mengasah kemampuan diri. Kemudian, menerapkan bagaimana etika sopan santun di keseharian dengan pembiasaan dimulai dari diri sendiri. Lalu, untuk nilai inovatif, saya akan melakukan pembuatan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kemudian, membuat video pembelajaran ulasan materi di YouTube atau di TikTok agar peserta didik yang tidak bisa hadir di kelas saat pembelajaran bisa mengulas materi di sana dan tidak tertinggal. Kemudian, saya juga akan mengombinasikannya dengan teknik pembelajaran yang menyenangkan di kelas.
Berikut ada beberapa contoh portofolio yang sudah saya lakukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di kelas yang inovatif. Di antaranya terdapat beberapa kuis yang terbuat di platform Wordwall, Kahoot, dan juga Quizizz, serta beberapa akun channel YouTube dan TikTok untuk mengulas materi dalam bentuk video. Lalu, untuk nilai kolaboratif, saya akan menjadi teman berbagi pada guru lain. Kemudian, menjadi support sistem pendidikan di lingkungan sekitar agar tercipta harmoni ketika pembelajaran berlangsung, seperti pada gambar di video ini. Kita tidak bisa menafikan bahwa kita ini makhluk sosial. Kita membutuhkan manusia lain untuk menunjang kegiatan di kehidupan kita. Seperti itu. Kemudian, yang terakhir itu ada nilai reflektif. Yang akan saya lakukan untuk mengasah nilai reflektif agar terbiasa di dalam diri saya, yakni membuat jurnal refleksi online setelah melakukan pembelajaran selama 1 semester. Di sini menggunakan media Google Form. Dan juga setelah mendapatkan data dari hasil refleksi pembelajaran selama 1 semester, saya juga akan membuat rencana tindak lanjut setelah ini dari data hasil refleksi tadi, baik di dalam kegiatan pembelajaran ataupun program sekolah secara menyeluruh. Masa depan tidak ada yang tahu, namun semua probabilitas atau kemungkinan yang dapat terjadi di kehidupan kita dapat diterka. Saya tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi di dalam diri saya. Bisa jadi saya tetap mengajar di SMA N1 Bongas dan menjadi guru penggerak di sana. Bisa jadi saya menjadi guru penggerak namun pindah tugas dari instansi saya sekarang. Atau bisa jadi saya lanjut pendidikan master di dalam ataupun luar negeri. Kita tidak ada yang tahu, bukan? Namun, saya memiliki milestone yang akan saya lewati setelah menjadi guru penggerak. Tentunya dengan memperhatikan kesanggupan dari diri saya dan juga support dari lingkungan. Setiap milestone ini saya buat sesuai dengan takaran kesanggupan saya, dimulai dari Januari 2025 hingga Mei 2025. Dimulai dari diri sendiri yang memanfaatkan pelatihan di PMM serta pelatihan online serta seminar. Kemudian observasi keadaan murid di semua grade atau semua tingkatan untuk merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian setelah itu membuat media dan teknik pembelajaran yang inovatif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Di Maret 2025 akan menjadi support system bagi teman-teman guru di lingkungan sekolah untuk berkolaborasi di beberapa kegiatan. Biasanya di sekolah kami bulan Maret dan April akan banyak sekali kegiatan, terutama kegiatan pameran pendidikan dan juga kegiatan panen karya untuk P5. Di sana biasanya guru-guru IPA membuka stand untuk meramaikan acara. Di sini nilai kolaborasi akan saya asah dan akan saya terus tingkatkan karena memang di kolaborasi ini nilai yang saya punya itu harus fokus sekali untuk diasah, sehingga di bulan Maret dan April saya khususkan untuk mengasah nilai kolaborasi. Kemudian di bulan Mei 2025 saya akan membuat jurnal reflektif elektronik untuk melakukan refleksi setelah pembelajaran selama 1 semester berlangsung, dan juga rencana tindak lanjut setelah dapat data dari jurnal tersebut. Dan ini harus konsisten selama 3 tahun agar dapat pembiasaan diri sehingga
Kelima nilai tersebut sudah mantap ada di dalam diri saya. Apakah harapan dan rencana berhenti begitu saja di tahun 2025 atau di tahun 2028 setelah 3 tahun mendatang? Tentu tidak. Ada harapan-harapan kecil, sedang, dan besar. Saya, selama saya masih hidup, menjalani profesi sebagai seorang guru dan juga lulus menjadi guru penggerak demi memperkuat nilai-nilai guru penggerak agar pemikiran dan filosofi pendidikan dari pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, tetap mengabadi untuk menuju Indonesia emas. Ada keinginan untuk mencapai milestone baru di setiap tahunnya. Mungkin 1 tahun ke depan, 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, dan seterusnya. Seperti untuk nilai berpihak pada murid, di tahun 2025 saya menargetkan membuat tes diagnostik non-kognitif. Tapi untuk beberapa tahun kemudian, di tahun 2028 ataupun 2038, saya menargetkan untuk melengkapi fasilitas murid, memberikan fasilitas sarana, prasarana yang layak, dan juga menyediakan guru-guru profesional di bidangnya. Kemudian, untuk nilai mandiri, saya menargetkan di 2025 itu mengikuti pelatihan dan seminar online maupun offline. Tapi untuk 3 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saya menargetkan untuk menerbitkan jurnal nasional maupun internasional yang berindeks dari hasil penelitian, sehingga mendapatkan hibah untuk perbaikan gedung sekolah. Kemudian untuk nilai kolaboratif, di tahun 2025, saya menargetkan untuk menjadi positive support system untuk teman-teman saya. Tapi untuk 10 tahun ke depan, saya menargetkan untuk membuat komunitas belajar secara online maupun offline yang diikuti oleh umum. Tidak untuk 10 tahun ke depan, bisa saja terjadi di tahun selanjutnya, atau 2 tahun selanjutnya, atau 3 tahun selanjutnya. Kemudian untuk nilai reflektif di tahun 2025, saya menargetkan untuk membuat jurnal reflektif elektronik seperti contoh yang sudah saya capture di slide tadi. Tapi untuk 2 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun selanjutnya, saya menargetkan untuk mengadakan sesi sharing dan membuat ruang keluh kesah atau konseling di setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir ada inovatif. Di sini inovatif itu salah satu nilai yang paling dominan di dalam diri saya. Di tahun 2025, saya menargetkan untuk membuat berbagai media pembelajaran yang menarik. Bukan hanya media, namun teknik pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Tapi untuk 2 tahun dan 3 tahun ke depan, saya ingin sekali menargetkan untuk membuat media pembelajaran yang dibuat oleh diri saya sendiri dan mendapatkan hak paten atas hasil kerja keras dan karya saya sendiri. Itu merupakan hal yang ingin saya capai ketika 2 atau 3 tahun ke depan ketika saya menjadi guru penggerak. Semua rencana itu tadi itu murni dari keinginan saya, meskipun rasanya akan banyak tantangan yang akan saya hadapi di depan. Tapi di sini saya mereminding diri saya sendiri bahwa probabilitas dari suatu keadaan pasti ada di setiap peristiwa. Semua yang tertuang di sini adalah sebuah rencana. Terwujud atau tidak, itu hak prerogatif yang maha kuasa. Namun, saya berdoa, semoga niat baik ini terhitung sebagai amal baik untuk saya, meskipun masih dalam bentuk niat, dan bisa terwujud di masa depan. Oke Bapak Ibu Guru hebat, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mari kita berjuang bersama untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.